warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya dari anggota 2 ingin menjelaskan pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersendiri. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Nah, apakah kalian tahu di bulan kemarin terdapat kelangkaan minyak? Apa sih penyebabnya? Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng adalah adanya dugaan penimbunan minyak goreng dilakukan oleh pelaku mafia pangan pun beredar di kalangan masyarakat. Asumsi ini tak bisa dipungkiri, mengingat susahnya para warga menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar dan di toko bahan pangan. Hal ini diduga juga menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng adalah karena fenomena panic buying. Beberapa waktu lalu, warga berbondong-bondong memborong semua persediaan minyak goreng di pasaran. Dan perilaku ini tak hanya terjadi di suatu daerah, melainkan di seluruh daerah. Sekian dari saya. Kalian bisa melihat teman-teman saya melakukan podcast setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami akan melakukan podcast mengenai kelangkaan suatu barang. Tema yang kita ambil yaitu kelangkaan minyak goreng. Pada hari ini kami sudah menyiapkan 2 narasumber yang berkaitan dengan masalah ini. Langsung saja mari kita panggilkan narasumber yang pertama, Zaidan Putra Erlangga. Silakan. Silakan duduk. Zaidan merupakan salah satu warga yang menerima dampak dari naiknya harga minyak. Sebelum itu, bisa memperkenalkan diri dulu, Zaidan. Ya, nama saya Zaidan Putra Erlangga, saya adalah masyarakat biasa. Oke. Kita mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada kamu. Apakah kamu bisa menjawab? Ya, sedia. Pertanyaan pertama, belakangan ini kan banyak sekali berita mengenai melonjaknya harga minyak. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal tersebut? Ya, pendapat saya kurang setuju ya Mbak ya, karena kan saya ini hanya masyarakat biasa yang gajinya itu hanya ya beberapa aja lah, nggak banyak-banyak. Gaji saya ini sebulan tuh paling nggak sampai 1 juta kalau gaji saya Mbak. Jadi harga minyak yang mahal ini pasti sangat membuat saya terpukul terus terang ya, karena saya ini kan bukan orang yang punya istilahnya kan, bukan orang kaya. Saya ini orang yang bisa dibilang menengah ke bawah Mbak. Jadi Kamu punya kritik atau saran mengenai hal ini? ya, saran saya sih, kan isu minyak mahal ini dikarenakan katanya produksi minyak lagi susah ya. Iya. Ya kalau menurut saya lebih baik dicarilah alternatif lain Mbak, yang sekiranya bisa lebih membantu kita lah sebagai masyarakat biasa. Sebelumnya tadi Zaidan bilang kalau ada alternatif lain. Alternatif seperti apa yang Zaidan butuhkan untuk menggantikan minyak goreng? Ya seperti inilah Mbak, dibatasi lah kalau misalnya emang mahal ya. Maksud saya kalau emang lagi susah diproduksi, paling tidak dibatasi. Baik, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang menimbun minyak goreng dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal? Ya, kalau ini saya terus terang aja emang kesel ya Mbak ya, kepada para penimbun ini Mbak. Mereka itu menimbun minyak di saat minyak lagi langka Mbak, dan terus jadi menurut saya sih orang-orang seperti mereka itu tindak lanjuti Mbak. Tindak lanjutnya seperti apa itu? Seperti enggak, negara kita kan punya hukum yang berlaku. Terus kita juga punya kepolisian, aparat keamanan. Mereka itu fungsinya untuk menangkap orang-orang yang ya seperti ini. Jadi mereka itu ditangkap aja. Terus kalau bisa minyak yang ditimbunnya dikeruk kembali lah untuk dimanfaatkan untuk masyarakat seperti saya. Jadi kan mungkin saja ya, mungkin harganya bisa turun sedikit. Terima kasih Zaidan atas jawabannya. Langsung saja kita panggilkan narasumber yang kedua. Silakan Saudara Muhammad Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya seorang pedagang minyak. Kami punya beberapa pertanyaan untuk Ferdi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kamu sebagai seorang pedagang minyak goreng mengenai kenaikan harga minyak goreng? Menurut saya kurang setuju, dikarenakan saya harus mengeluarkan modal yang lebih banyak, sedangkan keuntungan yang saya dapat sedikit. Jadi saya susah untuk menentukan harga.
Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sebenarnya apa penyebab utama terjadinya kenaikan minyak goreng? Dan apa solusi menurut kamu sebagai seorang pedagang untuk mengatasi hal ini? Salah satu penyebab utama menurut saya adalah adanya beberapa oknum yang melakukan penimbunan minyak. Terus solusinya seperti apa? Solusinya itu melakukan operasi pasar Tujuannya untuk dalam rangka menangkap oknum-oknum yang melakukan penimbunan minyak. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, apa kerugian yang terbesar yang kamu alami setelah kenaikan harga minyak? Kerugian yang saya alami adalah bertambahnya pengeluaran dan berkurangnya pemasukan. Baik, terima kasih atas saudara Zaidan dan saudara Ferdi atas masukan dan pendapat kalian. Terima kasih juga sudah hadir pada podcast kami kali ini. Dan sekian podcast kami kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi